Dan malam hari ini kita mau lanjut dengan skill yang lain, tapi kita hanya berbicara 2 skill dulu ya, communication dan teamwork. Saya mau sedikit sharing mengenai communication. Ya, nanti teamwork akan dibawakan oleh Pak Riko. Effective communication skill ya. Apa itu communication? Ya, kita semua tahu ya bahwa communication adalah suatu proses di mana informasi dipertukarkan antara individu melalui suatu sistem dari sebuah simbol, isyarat, dan pelaku ya. Nah, kalau kita lihat apa sih fungsinya kita berkomunikasi? Komunikasi itu berfungsi untuk mengekspresikan emosi kita ya, atau apa yang ada dalam hati kita. Juga bisa berupa motivasi dari kita, juga bisa mengontrol dan merupakan informasi ya. Nah, kalau kita lihat ada the power of communication. Apa sih kekuatan dari komunikasi? Dengan komunikasi apa yang bisa kita peroleh ya? Kita bisa belajar yang pertama dari komunikasi kita bisa punya relationship ya. Kemudian dari communication juga kita bisa mendapat value. Kemudian juga di organisasi kita punya customer ya. Bagaimana kita bisa meraih atau meng-approach customer kita itu melalui communication. Dan communication juga merupakan salah satu dari sumber kesuksesan kita ya. Karena orang bisa punya segalanya, tetapi ketika dia tidak punya communication skill ya akan sulit. Yang terakhir adalah loyalty ya. Jadi ketika kita bisa membangun komunikasi kita dengan baik, maka kita bisa mendapatkan loyalty dari orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Nah, kemudian ada 3 jenis komunikasi ya, yang Bapak Ibu tentu saja tahu. Pertama, oral ya, artinya kita berbicara ya melalui presentasi, terus melalui audience awareness, ada juga critical listening, ada body language ya. Nah, kemudian ada juga jenis written ya, yang ditulis ya, bisa academic writing, revision atau editing, critical reading, dan presentation of data ya. Tapi ada juga yang nonverbal ya. Nah, nonverbal ini bisa audience awareness, personal presentation, atau body language. Contohnya, ketika saya sedang presentasi, saya kalau di Zoom ini nggak bisa lihat Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa lihat nih audiens saya reaksinya sampai bagaimana. Tapi ketika saya ketemu tatap muka dengan Bapak Ibu, saya bisa memperhatikan apakah informasi atau komunikasi saya baik atau tidak melalui body language Bapak Ibu ya, atau melalui kawan bicara kita ya. Banyak juga bisa kita pelajari ya, bahwa cara pesan kita tersampaikan itu ada 3 ya. Melalui body language kita bisa menyampaikan pesan ya. Melalui tone of voice kita ya. Ketika tone of voice datar, low, atau tinggi, ekspresi kita itu bisa tersampaikan. Apakah kita sedang senang, atau kita sedang marah, atau kita sedang biasa saja ya. Dan kedewasaan seseorang juga terlihatkan dari tone of voice kita juga ya. Nah, juga lewat kata-kata yang kita sampaikan. Tapi kalau menurut survei, kalau kita lihat kenapa Bu ada 55, ada 38, ada 7%. Nah, menurut survei, efektivitas dari komunikasi kita tergantung dengan 55% tergantung dengan body language kita. Ya, walaupun kata-kata yang kita sampaikan cukup baik, indah dan sebagainya, ketika body language kita tidak mendukung, maka pesan tidak akan tersampaikan, ya. Atau bisa mispersepsi dengan kawan bicara kita. Tone of voice itu juga 38% ya, menyampaikan pesan apa nih yang mau kita sampaikan. Sedangkan kata-kata dia hanya 7% efektivitasnya, bahwa pesan yang kita sampaikan itu, pesan yang kita mau itu tersampaikan ya. Jadi kita bisa menyusun kata-kata yang begitu baik, kita bisa menggunakan intonasi suara yang baik, tapi ketika body language kita tidak mendukung, maka efektivitas dari komunikasi itu juga tidak bisa tercapai ya. Karena kalau menurut survei 55% efektif communication skill berdasarkan body language. Nah, ketika kita mau berkomunikasi, seperti yang kita tahu ya, apakah orang mau mendengarkan kita? Apakah orang mendengarkan kita? Kalau misalnya kita mau orang mendengarkan kita, maka kita juga pertama kali belajar untuk mendengarkan mereka ya. Ketika ada orang berkomunikasi dengan kita ya,
Maka supaya komunikasi ini terjadi dengan efektif, kita mulai dari diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu kan sering mendengar Pak Riko bilang, kita nggak bisa kontrol apa yang di luar kita ya. Yang bisa kita kontrol hanya apa yang ada di dalam kita. Apa yang di dalam kita yaitu diri kita sendiri. Ketika kita mau menciptakan effective communication, ketika kita mau orang mendengarkan kita, maka mulailah dengan mendengarkan dulu orang lain. Ya, jadi kita stop dulu berbicara, kita lihat orang tersebut dan kita dengarkan dia berbicara. Karena ketika kita belajar untuk mendengarkan orang lain, itulah langkah awal kita untuk memulai komunikasi yang efektif. Maka orang itu pun akan belajar untuk mendengarkan kita ya. Kita lihat arti sebuah kalimat ya. Nah, kalimat-kalimat yang kita sampaikan ketika kita berkomunikasi, janganlah sampai mempunyai makna baru ya. Kalimat-kalimat yang kita sampaikan dalam berkomunikasi walaupun hanya 7% dari efektivitasnya, tetapi kita harus memberikan kalimat-kalimat atau kata-kata yang pasti ya. Jangan sampai dia mengeluarkan makna baru ya. Dan yang kedua, jangan sampai dia mempunyai makna ganda gitu ya. Jangan sampai orang bingung, ini maksudnya kemana ya? Maunya apa ya? Kalau kita menggunakan kalimat yang ambigu, orang akan bingung dan apa yang kita mau sampaikan tidak akan tercapai ya. Nah, kemudian kalimat juga memiliki makna regional dan internasional ya. Ada kata-kata yang dipakai di satu kota berarti lain dengan kata-kata yang dipakai di suatu kota berarti lain ya. Contohnya aja, karena sekarang saya ada di Samarinda ya. Saya pertama ini kata-katanya sangat menarik ya, karena artinya tuh sangat jauh berbeda gitu ya. Kata bujur ya. Kalau di Samarinda kata bujur hemat. Nah, ya, artinya itu benar-benar hemat gitu ya. Nah, tetapi ketika kita ke Sumatera Utara ya, di Sumatera Utara atau saudara kita orang Batak, kata bujur itu artinya apa? Terima kasih banyak. Kalau kita dikasih bujur artinya terima kasih banyak. Tetapi ketika kita pindah ke Jawa ya, terutama di kota saya ke Bandung, bujur itu artinya apa? Artinya bagian belakang tubuh kita ya. Jadi kalau gitu kalimat itu mungkin bisa sama, tapi dia memiliki makna regional juga ya. Di tiap daerah ada arti yang berbeda. Nah itu ketika kita mau membuat komunikasi yang efektif atau menyampaikan sesuatu, mari kita juga mempergunakan kata-kata yang bisa diterima oleh kawan bicara kita. Kita juga memang penting untuk mempelajari nih kawan bicara kita dari mana sih ya, supaya itu lebih efektif. Nah, kalimat juga seperti yang tadi saya katakan, enggak cukup dengan kata-katanya juga. Nah, kalimat juga bisa menyampaikan ekspresi kita, ya. Dan yang harus kita, seperti yang tadi saya bilang, tone, nada bicara itu mempengaruhi makna. Nada bicara tinggi ketika, walaupun kalimatnya seperti terasa bagus, kita mengucapkannya dengan nada bicara tinggi, maknanya bisa berarti lain, ya. Karena itu, sebuah kalimat atau statement yang kita berikan, hati-hati dalam menggunakannya. Satu lagi jebakannya adalah kata yang sudah keluar dari mulut kita itu tidak bisa ditarik kembali. Efek yang ditimbulkan dari kata-kata tersebut juga tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi biarlah kita selalu belajar untuk mempergunakan kata-kata yang baik ya, sehingga kita juga memberikan dampak yang baik atau meninggalkan satu dampak atau satu eho atau sesuatu kesan yang baik ya kepada orang lain, kepada kawan bicara kita dengan apa? Dengan gaya komunikasi kita. Bapak Ibu, ada 2 aturan dalam komunikasi ya. Ini waktu kemarin saya mempersiapkan bahan ini, saya melihat ini baik sekali ya. Jangan asumsikan bahwa semua orang tahu apa yang kita bicarakan ya. Jangan asumsikan bahwa oh, harusnya dia tahu dong yang saya maksud. Belum tentu ya Bapak Ibu. Kenapa banyak miskomunikasi? Karena kita merasa harusnya dia tahu apa yang saya maksud. Ya, aturan yang kedua, jangan asumsikan bahwa Anda tahu, kita tahu apa yang orang lain bicarakan tanpa meminta mereka menjelaskan. Ya, ketika orang mau menyampaikan sesuatu, jangan berkata, udah, saya udah tahu. Lalu kita menggunakan asumsi kita, dan dia mah biasanya orangnya gitu. Jadi pasti yang dia maksud adalah ini, ya. Kalau misalnya ada yang
tidak jelas, supaya tidak ada miskomunikasi, kita tanya kembali ya, kita perjelas. Kalau ada orang, seperti contohnya ketika kita bekerja ya, ada atasan memberi instruksi, kita minta maksud Bapak, maksud Ibu, apakah seperti ini? Ya, kita perjelas. Atau ketika kita memberi instruksi kepada anak buah kita atau kepada tim kita, kita tanya, gimana? Apakah bisa mengerti, bisa paham? Oh, bisa. Oke, kalau gitu coba terangkan kembali ke saya. Apa maksudnya? Ya, sampai ada satu kejelasan supaya tidak ada miskom. Ketika kita mempergunakan asumsi, disitulah miskomunikasi sering terjadi. Nah, ini saya waktu kemarin saya mempersiapkan ada sedikit hal yang saya dapat, terus saya pikir ini sangat baik ya. Ada hal yang jangan kita lakukan atau hal yang harus kita lakukan ketika kita berkomunikasi. Nah, jangan pakai kata harus ya, seharusnya. Dulu kita pernah belajar dari Pak Mesak ya mengenai hal ini ya. Apa hal-hal yang jangan saya lakukan ketika kita berkomunikasi? Jangan katakan, saya nggak bisa melakukan ini. Saya nggak bisa membantu Anda. Saya tidak tahu. Kadang-kadang ketika kita ketemu sama kawan bicara yang langsung ngomong nggak bisa, sebelum dia menjelaskan lebih lanjut, image-nya atau impression-nya di depan kita langsung turun. Kita akan langsung berasumsi ya, walaupun sebenarnya itu harus harus diperjelas gitu. Tapi kadang-kadang ketika anak buah kita berkata sama kita, kamu coba tolong kerjakan ini. Aduh, saya nggak bisa Bu, gimana ya? Maka penilaian kita terhadap dia, kenapa sih ini orang coba juga nggak mau gitu ya. Nah, atau ketika kita ketemu sama atasan kita, jangan kita katakan itu ya. Nanti atasan kita akan berpikir seperti itu. Kok dia nyoba aja belum tahu bisa atau enggak, langsung bilang nggak bisa. Karena ketika kita nggak bisa, image orang biasanya bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Katakan kepada kawan bicara kita, kepada atasan kita, atau kepada tim kita bilang, oh oke, saya cek ya buat kamu, atau saya akan memeriksanya buat kamu ya, tunggu sebentar gitu ya, baru kita cek. Nah, kemudian yang kedua, kamu tidak mengerti, yang jangan. Kemudian atau kamu salah, ya. Kadang-kadang ketika kita mendengar orang ngomong nih panjang-panjang terus, wah kayaknya mah dia salah, langsung kita tuh pengen motong gitu ya. Ya ini kadang-kadang saya nih suka kejadian. Bukan gitu Pak, salah. Nah, padahal seharusnya kita dengarkan dia sampai selesai bicara. Lalu, oke, kalau gitu izinkan saya jelaskan, ya. Nah itu maka si orang tersebut merasa dihargai. Oh oke, didengerin dulu dia ngomong. Setelah itu baru oke. Kalau gitu sekarang coba izinkan saya jelaskan, atau kalau itu coba dengarkan penjelasan saya, ya. Nah itu akan membuat communication kita juga lebih efektif. Jadi orang tidak akan merasa tersinggung di awal atau tidak akan merasa dipotong ya. Karena ketika itu sudah terjadi, di perasaan itu sudah muncul, maka apapun yang kita bicarakan komunikasinya udah nggak akan efektif lagi. Dia udah akan menutup setengah dari telinganya gitu ya. Nah, terus yang kemudian kupikir. Ya, saya pikir. Nah, karena ketika kita berkata kupikir, kita kesannya sedang menggurui ya, tapi coba gunakan kata-kata saya menyarankan ya, atau tolong dengarkan saya. Nah, kalau kita berkata seperti itu, kesannya kayak kita memerintah ya, tapi saya rekomendasikan ini ya. Nah, kata-kata yang jangan digunakan juga seperti kamu harus ya. Nah, ketika kita menggunakan kamu harus begini, kamu harus begitu, itu biasanya orang akan merasa seperti diperintah. Ya, kalau itu terjadi di teamwork ya orang akan merasa siapa kamu? Emang kamu lebih tinggi jabatannya dari saya? Nah, itu yang kenapa sering ada clash dalam teamwork ketika kita menggunakan kata-kata yang nggak pas ya. Gunakanlah kata-kata untuk menyelesaikan proses ini kita perlu melakukan ini. Untuk mendapatkan ini mungkin kita perlu mencoba ini ya. Jadi kita merangkul sama-sama, yuk kita selesaikan ya. Bukan ordering gitu ya sistemnya, bukan instruksi ya. Nah, kemudian yang jangan dilakukan juga itu tidak ada di presentasi awal saya ya. Ketika ada orang yang bertanya dan mungkin kita nggak ada di kita atau kita merasa dia menjebak ya, ya kita bisa katakan mungkin pertanyaan itu bisa ditahan dulu ya gitu ya. Apa yang kamu katakan? Nah ya.
Itu juga kadang-kadang bisa membuat kawan bicara kita merasa tersinggung ya. Tapi kalau kita mengatakan saya akan senang untuk melakukannya, namun ya misalnya ketika teman bicara kita ngomong, oh harusnya kamu begini dong, bla bla bla, apa maksud kamu apa? Nah kalau dia udah bicara seperti itu, seperti kesannya kayak defensif ya. Tapi kalau misalnya kita mendengarkan dia sampai habis dan kita berkata oke, saya senang kalau bisa ngelakuinnya, tapi baru kita jelaskan ya. Kata tapi bisa kita ganti dengan namun. Ya, tadi kan saya menggunakan tapi. Nah, ternyata dari tapi ada yang lebih halus lagi, yaitu apa? Namun, ya, karena orang akan merasa ketika tapi itu seperti menggurui ya, tapi ketika namun, nah, dia akan lebih lembut ya. Dan jangan katakan kita tidak bisa melakukannya. Nah, tapi arahkan lebih positif. Ini yang bisa kita lakukan, ya. Jadi begitu ada satu instruksi dari atasan atau apapun ya, kita dalam organisasi kita jangan langsung kita nggak bisa, ini sulit, ini susah, ya. Jangan menggunakan kata-kata negatif, tapi gunakanlah yang bisa kita lakukan adalah seperti ini, ya. Ini sedikit tips-tips, ini hanya sedikit ya, karena masih banyak lagi kata-kata lain yang bisa kita pilah ya, yang lebih baik tidak kita lakukan dan yang bisa kita lakukan. Nah, ini ada 6 tips dalam berkomunikasi. Ya. Nah, yang pertama secara sadar, emosional dan ekspresi akan membantu menunjukkan maksud dari komunikasi tersebut. Tadi sudah saya sampaikan ya. Body language itu sangat mempengaruhi ya. Kemudian variasikan volume Anda dengan nada dan pitch kontrol suara ya. Jadi kalau ngomong jangan datar terus, nanti lama-kelamaan orang ngantuk. Tetapi ketika kita bisa mengatur pitch control kita, volume suara kita, orang akan atraktif ya, orang akan tertarik dengan apa yang kita bicarakan ya. Jika Anda ingin audiens setuju dengan ide yang Anda share, buatlah seantusias mungkin ya. Ketika kita antusias untuk menyampaikannya, orang yang mendengarkannya juga antusias ya. Kalau kita ngomongnya juga dengan lemes-lemes ya, orang yang dengerinnya juga ngomong apa sih, dianya jadi ikutan lemes ya, malah lama-kelamaan dianya tertidur ngedengerin kita. Yang keempat, waspadalah dengan gestur, gerak, bahasa tubuh, dan dampaknya terhadap audiens ya. Kadang-kadang jangan terlalu membuat gerakan yang terlalu heboh, sehingga pesan yang kita sampaikan tidak nyampe, malah yang terjadi, yang mereka ingat hanya gerakan tubuh kita yang heboh gitu ya. Nah, itu juga kita perlu hati-hati. Ingat orang tua kita bilang kalau ngomong lihat mata lawan bicara kita ya. Kita perlu lihat ya, tatap matanya ya, kayak dulu Deddy Corbuzier, tatap mata saya ya. Tapi itu mah dalam sulap. Nah, kalau kita bicara dengan seseorang kita tatap. Ketika kita menatap matanya, melihat kepada dia, kita seperti menunjukkan ketertarikan dengan apa yang dia katakan ya. Tapi jangan bengong ya Bapak Ibu ya, kita dengarkan apa yang dia katakan. Yang keenam, pelajari gestur orang lain dan dengarkan ucapan mereka termasuk tinggi rendah suaranya ya. Ketika kita berbicara dengan seseorang, perhatikan juga gesturnya ya. Karena orang lain memperhatikan gestur kita dan tone bicara kita juga perhatikan gestur tubuh dia dan tone bicaranya, ucapan mereka termasuk tinggi rendah suaranya. Dengan begitu kita tahu ya maksudnya dia bagaimana dan kita bisa tahu bagaimana memberikan respon kepada statement-statement atau kata-kata yang dia sampaikan kepada kita. Komunikasi yang efektif, kata Jim Rohn, adalah 20% apa yang Anda ketahui dan 80% bagaimana Anda merasa perlu tahu tentang apa yang Anda ketahui. Oke, mungkin ini saya cepat aja. Ketika kita membuat satu presentasi, ini yang perlu kita siapkan. Nah, ini bagaimana kita menghandling question and answer ya. Ketika kita mau membuat komunikasi yang efektif, yang pertama kita harus siap menerima setiap pernyataan dari teman bicara kita. Kita punya rasa selidiki, apa sih maksudnya dari kata-kata yang dia sampaikan ya. Selidiki untuk kejelasan dan lebih spesifik. Berikan respon ya, dan jangan lupa untuk mengkonfirmasi. Betul maksudnya itu? Ya. Nah, kunci agar komunikasi lancar. Ada 5 kunci yang ingin saya bagikan. Yang pertama, jangan terlalu mendominasi ya. Jangan selalu kita yang bicara ya, lama-kelamaan orang juga bosen ya.
apalagi kesel ya. Kita harus memberikan waktu kita untuk mendengarkan orang bicara. Jangan dia baru bicara satu kalimat, kita udah bicara satu alinea ya. Jangan terlalu mendominasi. Yang kedua, jangan terlalu saklek ya. Saklek itu terlalu strict sama aturan, tapi kita dengarkan dulu, terus kita simak dulu baik-baik ya. Terus jangan terlalu impulsif, jangan impulsif ke dia ya. Perhatikan waktu ya, karena semua orang mempunyai waktu yang sama 24 jam dan semua orang juga punya kesibukan. Perhatikan waktu yang baik ya. Jangan sampai karena kelamaan kita bicara, waktunya habis sama kita aja, nggak ada orang kesempatan untuk bicara. Yang kelima adalah pemilihan kata-kata ya. Mungkin ini Bapak Ibu sudah sering dengar ya. Nah, tapi bukan berarti Bapak Ibu kita sering dengar, tapi kita coba bertanya, seberapa sering sih kita melakukan hal-hal ini sehingga komunikasi kita lancar dan efektif. Kadang-kadang banyak komunikasi-komunikasi yang terhambat karena kita tidak berusaha belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Communication skill ini bukan sesuatu yang rumit ya, bukan sesuatu hal yang datang dari sananya gitu ya. Communication skill bukan, oh dia mah dikasih Tuhan memang talenta untuk berbicara. Enggak ya Bapak Ibu. Skill ini semua bisa kita pelajari ya. Mungkin ada orang yang tadinya kaku, tidak bisa bicara, tetapi ketika dia mau belajar untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, saya percaya bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk memiliki skill ini. Dan yang terakhir, sering dengar ini dari Pak Riko. Dan hal ini yang paling saya dapat nih ketika Pak Riko menyampaikan tentang communication with cat. Ketika kita mau memiliki communication yang efektif, 4 hal yang perlu kita pelajari ya, supaya bagaimana komunikasi kita bisa efektif. Baik dengan keluarga kita, maupun dengan teman kerja kita, maupun dengan atasan kita, atau dengan bawahan kita ya, atau dimanapun kita berada dalam komunitas kita. Pertama, bangunlah komunikasi dengan compassion atau dengan belas kasihan ya. Ketika kita berbelas kasih, mempunyai rasa mengasihi, maka tidak ada lagi kita merasa diri kita lebih hebat dari dia. Ketika kita merasa diri kita tidak lebih hebat dari dia, kita akan punya hati untuk mendengarkan dia ya. Kita akan punya hati untuk mendengar, menghargai, menghormati teman bicara kita ya. Kita tidak mau selalu mendominasi bahwa saya yang selalu benar, saya yang selalu oke gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bangunlah komunikasi yang penuh attention ya, perhatian. Beri perhatian kepada kawan bicara kita supaya ada terjalin satu komunikasi yang baik ya. Ketika kita memberi perhatian, lewat gestur tubuh kita, lewat apapun, ketika kita memiliki rasa ini, oh saya mau kasih perhatian sama dia, maka komunikasi itu bisa terjadi ya. Kemudian komunikasi bisa terjadi ketika apa? Ketika kita mau membangun relationship sama orang tersebut, sama kawan bicara kita. Kalau kita tidak mau membangun relationship dengan kawan bicara kita, nggak akan ada tuh communication. Karena kita udah belum apa-apa kita udah blok, belum apa-apa kita udah berasumsi, belum apa-apa kita udah dia mah pasti gini, dia mah pasti gitu. Nah, kalau misalnya kita mau membangun komunikasi yang baik, maka mulailah dengan pikiran, dengan perasaan bahwa saya ingin menjalin komunikasi dengan dia yang baik ya. Ketika ada perasaan seperti itu, maka pemilihan kata-kata kita, body language kita, tone suara kita juga akan menyertai itu ya, karena kita mau membangun hubungan, bukan mau menunjukkan oh saya lebih pintar, saya lebih jago, atau saya tidak peduli dengan kamu ya, tapi kita mau membangun hubungan. Dan yang keempat, ketika kita mau membangun komunikasi yang efektif ya, sertakanlah rasa empatik dalam diri kita ya. Dengarkanlah dia dengan rasa yang empatik ya. Dengarkanlah dia, rasakanlah perasaan dia dengan rasa yang empatik. Berbicaralah dari kita dengan rasa yang empatik. Maka saya percaya ketika kita ada compassion, ada attention, relationship, dan empati, maka kita bisa membangun komunikasi dengan baik dan dengan efektif. The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. Ya, ini satu pesan dari Bernard Shaw ya. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Nanti tanya jawab bisa kita lanjutkan. Silakan Pak Riko. Di dalam sebuah
organisasi, departemen, keluarga, atau di sekolah dimanapun, untuk melihat dia akan menjadi sebesar apa. Ada 4 poin. Pertama, leadership. Kedua, komunikasi. Ketiga, teamwork. Keempat adalah salesmanship. Jadi artinya 4 hal ini yang membuat sebuah divisi, sebuah organisasi menjadi besar atau tidak. Ya. Dan dari 4 itu, poinnya ada di leadership sebetulnya. Nah, hari ini mungkin kita akan bicara sedikit tentang teamwork. Nah, dari 4 poin tadi, entah itu leadership, entah itu komunikasi, entah itu teamwork, entah itu salesmanship, ada satu kata sebetulnya kalau mau 4 hal ini berhasil. Kata itu adalah trust, ya. Ketika ada trust di dalam kepemimpinan, ketika ada trust di dalam komunikasi, ketika ada trust di dalam teamwork, dan ketika ada trust di dalam penjualan, maka semuanya akan jauh lebih mudah dibanding kalau itu tidak ada. Ketika kepemimpinan kehilangan kepercayaan dari anak buahnya, ketika teamwork sudah tidak saling mempercayai satu sama lain, ketika di dalam sebuah komunikasi tidak ada trust di sana, maka itu cikal bakal dari kehancuran sebetulnya. Nah, yang kedua adalah begini, tidak ada satu perusahaan, organisasi, keluarga atau apapun menjadi besar tanpa teamwork. Ya, jadi artinya kalau kita bisa melakukannya seorang diri, artinya bisa jadi impiannya kurang besar. Bisa jadi visinya terlalu kecil. Selalu visi yang besar itu membutuhkan orang di sekitar. Mungkin yang muncul adalah nama Jack Ma. Tapi di belakang Jack Ma dia punya tim. Mungkin yang muncul adalah namanya Mark Zuckerberg. Tapi di belakang Mark Zuckerberg ada tim. Atau yang lokal pun kita lihat siapa dia. Ya, sekarang ini siapapun dia punya tim di belakangnya. Punya tim yang solid, punya tim yang bisa saling membangun, punya tim yang membuat perbedaan sebetulnya. Jadi orang-orang di belakang inilah kadang-kadang nggak terlihat, tapi mereka memberi kontribusi. Mungkin yang munculnya nama satu orang, tapi di belakangnya ada namanya tim. Jadi ketika kita mengerjakannya sendiri saja dan selesai, artinya bisa jadi visinya terlalu kecil ya. Nah, hari ini saya ingin sharing sebetulnya bahwa teamwork itu harusnya membuat dreamwork. Impian-impian kita menjadi kenyataan. Impian di dalam organisasi kita, impian di dalam perjalanan hidup kita. Jadi artinya event pribadi pun untuk mencapai impian saya, harusnya kalau impian itu cukup besar, saya butuh tim. Ya. Dan tim ini menurut saya yang akan menjadi pembeda satu organisasi lain dengan yang lain. Artinya ketika menjadi leader, bukan bicara berapa follower yang kamu punya, tapi ketika kamu menjadi leader, tim kamu, tim inti kita ada siapa saja di sana. Ya, karena begitu kita sering mendengar akronim Together Everyone Achieve More. Ya, tapi bagaimana itu bisa terjadi? Tidak selalu. Ketika kita punya tim yang buruk, ketika kita punya tim yang tidak saling mendukung, itu menjadi masalah. Nah, hari ini saya ingin sedikit sharing untuk bisa didiskusikan bahwa sebetulnya ada beberapa hal ketika kita bicara teamwork. Yang pertama adalah bahwa di dalam sebuah tim harus ada orang yang bisa mengatur strategi, harus ada orang yang punya konsep, harus ada orang yang tahu mau dibawa kemana ini leader, fungsi leadernya ya. Tapi yang kedua, dia harus punya yang namanya eksekutor ya. Jadi artinya strategi tanpa eksekusi menjadi nihil ya. Dan biasanya seorang strategi belum tentu seorang eksekutor. Ada di beberapa orang yang dia bisa melakukan dua-duanya, tapi nggak banyak juga. Artinya ketika dia berpikir strategi, dia butuh orang lain untuk mengeksekusi. Dia punya konsep ya, dia punya strategi. Yang terakhir adalah admin. Rasanya sederhana, tapi sebetulnya tidak. Jadi di dalam sebuah tim yang lengkap, minimal ada 3 fungsi ini. Ya, ada yang mengatur strategi, ada yang mengeksekusi, ada yang mencatat, ada yang mengukur, ada yang sudah sampai sejauh mana sih sebetulnya progresnya. Kita maju, mundur, atau sedang berjalan di tempat. Ya. Jadi di dalam sebuah tim yang baik, harusnya 3-tiganya ada. Ketika salah satu tidak ada, ketika admin tidak ada, kita sulit mengukur sebetulnya. Sejauh mana akhirnya kita hanya by feeling, mungkin by asumsi bahwa progres pencapaian kita sejauh apa ya sebetulnya. Nah, yang pertama adalah ini. Nah, yang penting yang kedua sebetulnya, ini yang mau saya bagikan. Jadi bahwa pertama, trust tadi. Bahwa
di dalam sebuah tim hanya akan bisa menjadi besar, tim itu hanya akan bisa berkembang ketika ada trust. Pertanyaannya sebagai pemimpin, apakah saya trustworthy? Apakah saya bisa dipercaya? Nah, karena itu adalah kata kunci yang menurut saya. Jadi artinya untuk bisa punya trust ada beberapa poin. Jaga integritas. Ya. Yang kedua adalah kita bisa diandalkan. Jadi jangan hanya ketika mereka bikin kesalahan kita hadir, tapi ketika mereka punya masalah kita hadir. Ya, seorang pemimpin yang baik pasti akan melakukan itu. Dia hadir ketika ada masalah, bukan hanya ketika mencari kesalahan. Ya, ketiga adalah pemimpin trust itu datang dari disiplin. Ketika seorang pemimpin itu punya integritas, ketika seorang pemimpin itu bisa diandalkan, ketika seorang pemimpin itu disiplin, rasa percaya itu, rasa aman ada di dalam anggotanya. Sebelum ini ditularkan ke bawah, kitanya dulu harus mulai. Jadi langkah pertama adalah untuk membangun sebuah tim yang baik, bangun trust di dalam tim. Karena tanpa itu banyak program, akan banyak strategi yang sulit dijalankan. Ya. Yang kedua sebetulnya begini, ketika tidak ada trust sebetulnya kita bisa tidak melakukan manipulasi, bisa, tapi itu hanya akan jangka pendek. Jangka panjangnya tetap orang akan tahu bahwa mereka dimanfaatkan. Berikutnya adalah clarity. Sebagai sebuah tim, setiap member di dalam tim, setiap anggota tim, dia harus clear mau dibawa kemana tim ini. Target sasarannya apa tim ini. Seorang pemimpin yang baik, dia bisa mengklarifikasi ya, apa yang harus dilakukan dalam sebuah tim, sehingga tim ini tahu sebetulnya, tidak satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke depan, satu ke belakang. Ya. Jadi yang pertama ketika sudah trust dibangun, bangun clarity. Yang ketiga adalah complete each other, bukan compete. Ya. Jadi kehadiran tim adalah untuk saling melengkapi, bukan bersaing. Hati-hati dengan sistem yang kita bangun di dalam tim. Kadang-kadang itu membuat kompetisi. Nah, yang sehingga akhirnya bukan sebuah unity yang dihasilkan, tapi masing-masing punya agenda sendiri untuk mencapai sasarannya. Ya. Jadi bagaimana membangun tim untuk menghasilkan complete each other, itu dibutuhkan hikmat, itu dibutuhkan sebuah komunikasi, itu dibutuhkan sebuah budaya ya sebetulnya. Berikutnya adalah creativity. Tim yang besar, tim yang berhasil, sukses sebetulnya, selalu mereka punya ruang untuk berkreasi ya. Nah, kreativitas ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita masuk dalam sebuah tim, yang sering kali kita hadapi adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah. Akan ada masalah demi masalah, dan kita harus menjadi problem solving di sana. Dan untuk itu dibutuhkan kreativitas. Nah, ketika ruang kreativitas ini ditutup, maka para tim biasanya hanya menunggu arahan. Tapi ketika ruang kreativitas dibuka, seringkali banyak solusi-solusi yang kadang-kadang kita sebagai leader pun tidak terpikir ya. Terakhir adalah care, yang tadi Bu Jusan bilang, bahwa nah ini sebetulnya, jadi artinya baik leadership, baik komunikasi, baik teamwork maupun salesmanship, semuanya menurut kami harus dibangun di atas kepedulian ya. Ada sebuah kepedulian untuk punya compassion terhadap tim kita sendiri, untuk kita membangun yang namanya perhatian ya. Mungkin perhatian itu dalam bentuk hal kecil. Ketiga, membangun hubungan, dan terakhir adalah membangun empati. Sebelum ditutup, saya ingin berbagi ada 3 poin ya sebetulnya. Ketika kita punya tim, beri 3 ruang di dalam tim kita. Pertama, ruang untuk mengambil keputusan. Sekecil apapun, beri tim kita ruang untuk bisa mengambil keputusan, jangan selalu kita yang memutuskan. Kedua, beri ruang untuk berbuat kesalahan. Ya, karena ini penting. Seringkali karena begitu salah sama kita di SP, begitu salah sama kita ditegur, tim ini akhirnya menjadi tidak berani membuat kesalahan, memang tidak melakukan kesalahan, tapi tidak melakukan apapun juga begitu ya. Nah, terakhir sebetulnya beri ruang mereka untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ketika tiga hal ini ada di dalam teamwork kita, tim kita kalau menurut saya dia akan bertumbuh ya. Ketika dia ruang kreativitasnya ada, trust-nya dibangun, kita punya clarity juga jelas mau kemana, kita sering melengkapi ya, dan terakhir care each other. Nah, jadi menurut saya hari ini mungkin sedikit sharing bahwa
Ketika kita bisa mengerjakan semuanya sendiri, bisa jadi visinya terlalu kecil. Ya. Dan selalu pemimpin besar dia punya tim yang baik. Pemimpin besar selalu disupport, entah itu seorang presiden sampai RT. Hal itu akan menjadi salah satu ciri ya. Saya berpikir bahwa sudah saatnya para pemimpin membangun sebuah tim yang solid, tim yang bisa bertumbuh, tim yang bisa memberi kebaikan sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat, sampai kita ketemu lagi minggu depan.